Ini akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk menyantap bibimbap. Kita coba, mari kita coba. Nah, kita udah ada di sesi 2 Soul Palace. Nah, seperti janji Maria di sesi 1 bahwa kita bakal masak-masak, makan-makan, mencoba rasa Soul Palace yang tadi Bu Benita udah cerita ya Bu, dagingnya gini. Nah, kita bakal nyobain nih sekarang dan kita udah ada Mario untuk jadi kambing percobaan kita dan saya sendiri akan mencoba. Nah, tadi tuh udah disediain sama Bu Benita, ini ada teh ya Bu. Boleh dijelasin lagi nggak? Ya, jadi ini teh borica. Ya. Teh borica ini yang membedakan dengan teh lain adalah ini tidak berasal dari daun teh, tetapi dari biji barley. Ini biji barley. Nah, ini direbus untuk menjadi teh ini. Dan teh ini jangan diberi gula, nanti rasanya kacau. Nah, coba dicoba aja. Silahkan dicoba ya. Gimana rasanya. Nanti Mario suruh testimoni. Aneh. Iya, nggak terlalu pahit juga. Iya. Tapi nggak apa rasanya juga nggak terlalu hambar kok Teknobesti. Jadi enak lah buat kalian yang mau mencoba baru. Ada sensasinya gitu. Ada sensasi tersendiri daripada teh-teh yang ada di sini. Ada sesuatu nih yang baru, nggak baru sih maksudnya yang spesial dari punyanya Soul Palace. Ini ada apa nih Bu namanya Bu? Pada siang hari ini Soul Palace menyediakan makanan namanya bude jjigae. Bude jjigae ini menarik karena ada sejarah di belakang, di balik makanan ini. Ini bisa dikatakan makanan fusion. Ya, kalau kita lihat di sini bahan-bahannya ini adalah bahan-bahan olahan. Ada sosis, ada beef salami, ya, kemudian ada sayuran. Nah, kalau dilihat di tengah ini ada bumbu gochujang yang tadi kita lihat. Nah, ini dituang dengan kaldu. Oh, berarti kita merebusnya pakai kaldu ya? Ya. By the way nih Teknobesti, for your information aja sih, di Soul Palace ini panggangannya aja asli Korea kan? Ya. Gimana kita tidak merasakan sensasi Korea ya nggak Bu Benita? Ya, jadi kalau kesini. Benar. Jadi di sini panggangannya itu mungkin beda dengan yang lain karena ducting atau penyedotnya itu ada di bawah, tidak di atas. Sehingga kalau saya mau lihat Mario ini kita nggak begini langsung bisa lihat. Kalau kan ada yang modelnya ke atas. Nah, kalau ini adalah ke bawah. Jadi segala asap-asap itu melalui lubang-lubang ini kemudian ke dalam. Kemudian yang kita gunakan adalah imitation charcoal. Nah, ini adalah imitation charcoal. Ini adalah arang yang tidak mengeluarkan asap seperti arang batok. Tapi masih bisa dibakar ya? Ya, jadi kita menggunakan api itu hanya untuk membuat arang ini menjadi bara. Kemudian setelah arang ini membara, maka apinya akan dikecilkan. Sehingga yang mematangkan hidangan-hidangan ini adalah arang yang membara itu. Kemudian karena sesuai dengan prokes, jadi ya kami juga harus melakukan kompromi, kami harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Semua perlengkapan itu kami letakkan di sini. Ini adalah air panas, nah, sehingga tamu langsung melihat. Nah, mereka bisa melihat ini langsung diambil. Ini udah panas nih, sampai
lihat sampai mendidih. Nah, sehingga tamu-tamu itu merasa ya aman begitu. Nah, ini adalah bibimbap. Bibimbap ini kalau saya terjemahkan itu nasi campur Korea. Ini hidangan paripurna. Hidangan ini menyehatkan. Isinya itu sederhana sekali. Nasi, sayur-sayuran, daging sapi, kemudian telur. Nah, kalau Anda makan begini, tapi nggak enak, Mbak In akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk menyantap bibimbap. Jadi ini adalah bumbunya, kita campurkan bumbunya. Bumbunya mirip gochujang ya, Bu? Ya, mirip gochujang. Nah, ini batu ya, ini adalah batu, di mana batu ini dipanaskan dulu di atas kompor. Berarti modelnya kayak hot plate gitu ya, Bu? Ya, mirip hot plate, tapi bentuknya adalah seperti mangkok. Dan ini nanti nasi yang kita makan, ini sampai butiran terakhir ini tetap panas, karena batu ini adalah sangat tepat untuk menahan panas yang ada di dalam. Nah, kita lihat ya asapnya sampai Berapa seperti lama ini. tuh, Bu, nahan panasnya? Nah, sampai kira-kira setengah jam pun masih, pokoknya sampai kamu habis makan itu masih panas. Kalau aku yang makan itu porsinya 5. Ya, yang membuat enak ini bumbunya ini. Karena Bumbunya kalau apa tuh, Bu? nah, ini bumbunya gochujang. Oh, Ya gochujang dengan ya ada gochujang yang kemudian diolah lagi. Tapi basicnya adalah gochujang. Nah, yang membedakan Seoul Palace dengan yang lain adalah di bumbunya ini. Ya. Oke, ya bisa dimakan. Nih, warnanya sudah menjadi merah. Udah siap dimakan. Nah, ini adalah cheese tteokbokki dengan odeng. Kalau di Korea ini kan hidangan ini kan namanya food street ya. Jadi makanan-makanan yang kita lazim temukan di pinggir jalan. Nah, ini adalah apa? Jajangmyeon. Ya, jajangmyeon. Aduh, Maria pinter banget deh ya. Jajangmyeon nanti cara makannya nanti bisa ya. Ini dicampur. Ini bumbunya kan hitam. Rasa kacang ya? Ini dari kacang bukan sih, Bu? Ya, kacang kedelai. Kacang kedelai. Betul, kacang kedelai. Nah, kan di sekarang ini kan lagi banyak banget yang street food gitu kan, Bu. Kayak misalnya jajangmyeon aja sekarang banyak dijual di street food kan. Nah, ada nggak sih, Bu, imbasnya ke Seoul Palace nih, Bu? Dengan yang di pinggiran, terus orang-orang pas kesini kayak, oh ternyata rasanya beda, atau ada nggak, Bu, kayak gitu? Kayaknya masing-masing itu ada pasarnya sendiri-sendiri ya. Jadi menurut saya semakin banyak ada Korean food itu sebenarnya ya semakin menarik, semakin menantang, semakin menguntungkan juga, karena akhirnya kan juga ya ada banyak pilihan seperti itu. Berarti oke ya, Bu, masih tetap oke ya di Seoul Palace. Nah, kembali adalah di bumbunya yang berbeda. Wangi, guys. Wanginya sampai Ini sini. mie-nya buat sendiri ya. Iya. Nah, ini yang di Seoul Palace mungkin yang membedakan adalah di mie-nya. Kalau Anda pesan jajangmyeon, jangan harap 1 menit itu keluar. Karena apa? Karena mie-nya kita buat pada saat ada pesanan. Oh. Ya, jadi ada pesanan jajangmyeon, kita buat mie dari tepung pakai alat. Nah, jadi ini mie-nya benar-benar fresh. Ya. Dibuat dari nol ya, Bu? Ya, dibuat dari nol. Nah, itu mungkin yang membedakan. Jadi kita bukan mie instan atau apa, tapi kita buat sendiri. Ini martabak Korea, namanya Bindai Tok. Ini terbuat dari, kalau yang ini kita buat dari sapi, ya martabak sapi. Ini bumbunya ini dicocol. Ini juga favorit banget. Nah, hidangan ini sejak 33 tahun yang lalu tidak berubah. Karena apa? Karena orang selalu minta ini. Chef kami yang ada di sini itu sudah ada bersama Seoul Palace sejak Seoul Palace berdiri. Oh, wow. Jadi kalau dulu pada waktu awal memang kami ada chef Korea, ada orang Koreanya. Kemudian setelah 10 tahun itu ya
kami merasa bahwa sudah saatnya ada satu alih transfer of knowledge ya, sudah ada. Jadi kemudian koki Korea itu hanya menjadi supervisor, di mana dia hanya kadang-kadang datang untuk mengecek apakah makanannya itu beres atau enggak, ceritanya seperti itu. Nah tapi ini karena pandemi ini dia udah 3-4 tahun nggak datang, nggak berani datang. Oh berarti di Korea ya Bu? Ya di Korea, jadi semuanya adalah orang Indonesia, tapi koki atau chefnya itu sejak awal sampai sekarang tidak ganti. Dulu dia mulai bekerja, mulai ikut Seoul Palace usia 18 tahun. Wah, betul. Ya, belum punya pacar. Pertama itu umurnya masih 18 tahun, sekarang sudah punya anak, sudah lulus kuliah. Ini namanya kimbap. Kimbap ya. Bedanya sama Kim ini. Oh, norinya, bab itu nasinya. Nah, kemudian bedanya di mana? Kembali bedanya adalah kalau kita sebutnya juga sushi Korea ya. Sushi Korea itu lebih berbumbu dibandingkan sushi yang Jepang. Kalau sushi Jepang itu kan kita makannya cocolannya itu kan hanya kecap. Nah, kalau di sini enggak ini bisa kecap asin, tapi ini yang khas Korea. Nah ini semua Anda harus coba, wajib. Ini dicocol ini, rasanya seperti apa? Ini apa ya Bu Benita? Aduh maaf saya nggak ngerti ini apa Bu Benita. Ya ini barbecue ya, ini barbecue. Ini namanya bulkalbi. Bulkalbi itu adalah iga sapi, iga barbecue. Yang sempat Bu Benita ceritain tadi ya? Ya, nah ini memang dagingnya kita menggunakan daging US. Ini juga termasuk yang favorit di sini karena memang kalau Korea itu memiliki cara potong yang beda. Lihat ini, iganya ini kan disayat-sayat seperti ini. Jadi ini ada teknik tertentu, teknik masak tertentu sehingga daging ini tidak keras. Oke. Nah, itu ada iganya. Nah ya. Nah, yang enak itu yang bagian iga itu. Jadi nanti kalau kita jadi ini dibakar. Kalau udah matang dipotong-potong. Terus kita makan, terus iganya itu siapa mau brakotin? Nah, apa istilahnya? Ya. Digigit-gigitin sampai tinggal tulangnya doang, Teknobesti kalau nggak tahu brakotin. Oke, nah Bu Benita nih kalau kita masak kayak gini, apakah kita masak sendiri atau ada mbak-mbaknya yang bisa nolongin kita? Ada, siap. Mereka ada yang menolong, tapi ada juga yang saya pengen masak sendiri. Soalnya saya kalau justru kesempatan saya masak-masak begini ini hanya di sini. Nah, monggo aja bisa. Boleh milih ya berarti Bu Benita? Boleh kalau mau kita dimasakin siapkan. masak sendiri juga oke. Nah ini kembali ke bude jjigae ini. Bude jjigae ini tadi udah mendidih. Ini dimasukin, diberi bakmi. Ya, nanti kalau udah dicampur, tinggal nanti ditaruh di mangkok-mangkok seperti itu. Udah ready ya? Udah ready. Nanti kita tunggu sebentar, kita campur udah ready. Sambil nunggu bude jjigae-nya. Jadi ini bisa dikatakan semacam sup ya, ini sup ya. Oh iya. Sup. Tapi ada mie-nya, Teknobesti. Apalagi anak kos ya kan, ini adalah kehidupan. Biar umurnya panjang, katanya. Gimana kalau kita coba dulu, boleh nggak nih Bu Benita? Boleh. Sekarang kalau mau coba kita bancannya dulu ya, kita bancan. Ada yang nggak bisa pakai sumpit atau bisa? Nah, ambil sumpit. Oh nggak bisa, keluar dari Teknokrasi. Nggak ada. Nah, jadi wajar kalau kita itu nggak bisa pakai sumpit. Biasanya ya karena kita biasa pakainya sendok garpu atau muluk. Nah, Seoul Palace sudah mengantisipasi hal itu. Bagaimana caranya bagaimana caranya tidak bisa pakai sumpit tapi bisa bergaya. Nah, hanya ada di Seoul Palace.
Ya, jadi Maria kita udah sebut coba ini sumpit otomatis. Saya Kenapa otomatis? Nah, kalau sumpit biasa kan seperti ini nih. Kenapa otomatis? Udah gini nih. ada karetnya. Nah, atau sumpit anak-anak, kita bisa contoh di sini. Tuh, bisa diambil, ya kan? Tuh, Tanpa perlu tenaga. Kita coba silakan. guys. Ya, ambil. Ambil apa ya kita ya guys? Martabaknya boleh. Kita ambil ini ya. Ini apa namanya tadi? Martabak Korea. Martabak Korea. Ya, coba diambil. Kalau udah pintar pakai malah susah pakai ini ya. Tapi Iya, ya, jadi- udah, total ini dulu. Kita coba. Mari kita coba. Enak. Enak guys. Coba enak banget. Apa karena aku belum makan ya? Tapi jujur ini enak banget sih. Maksudnya masih bisa diterima sama lidah orang Indonesia. Jadi nggak Korea banget. Tapi ininya yang enak. Ininya juga enak banget. Ya, jadi memang makanan Korea itu sebenarnya rahasianya lebih ada di bumbu-bumbunya. Karena banyak kan seperti tadi dilihat itu makanannya itu kan sebenarnya lebih ke makanan fresh, kita hanya campur-campur, semua orang bisa. Nah, yang membedakan apa? Ya di bumbunya itu. Nah ini diguntingin nih belum. Ya. Bisa dibalik ya? Bisa dibalik. Itu juga ya mie-nya dibalik-balik tuh. Teknobesi. Nah, Jujur ya Teknobesi pakai sumpit begini lucu rasanya. Kayak tanpa tenaga gitu kan. Dan belajar. Harga Bu, soal harga? soal harga. Ya, soal harga itu relatif ya, tapi kalau kita mau makan di sini puas per orang dengan minum segala itu kira-kira jatuhnya antara 125 ke atas, mulai 125, 100, 150 dengan hidangan yang banyak ini ya Bu. Dengan harga segitu apa udah termasuk sama menu pembuka semua ini ya, atau belum? udah Oh. 150 kira-kira Kenyang guys. makanan, tapi belum termasuk minum. Belum termasuk minum. Nah, kalau makannya rame-rame jatuhnya pasti lebih murah lagi. Jadi ini kan saya hitung kalau katakan kita makan misalnya 4 orang misalnya. Nah, 4 orang itu sekitar berapa? 700, 750? Kurang lebih. Murah guys. Tergantung juga pilihannya. Jadi kita ada 2 lantai. Kita ada 2 lantai. Kalau yang di lantai 2 itu kita ada ruangan-ruangan yang bisa menampung 80 sampai 100 orang. Plus ada 1 meeting room untuk 20 orang. Ya. Nah, untuk yang 80 sampai 100 itu kita modelnya pakai partisi-partisi. Jadi partisinya bisa dibuka tergantung kebutuhan masing-masing. Oh yang sebelah sini tuh Ya, kemudian untuk di bawah kita kapasitasnya adalah untuk 50 orang. Itu. Oke, wah ini Banyak, kita sering sekali. Kemudian mungkin satu lagi ya, di masa pandemi ini kami banyak melayani pesta-pesta, tapi justru pesta yang intimate, pesta intim, pesta yang kecil-kecil ya. Jadi kita datang, kami datang ke rumah mereka kan biasanya cenderung ke pesta di rumah, ke rumah. Kemudian ya selalu protokol kesehatan kami dahulukan, harus antigen dulu pasti, kemudian datang ke rumah-rumah. Kita menyediakan barbecue at home. Oh. Ya, jadi kalau barbecue at home itu pokoknya semua kita siapin. Kita ada barbecue pitnya, kita ada perlengkapannya, semua kita siapkan. Tapi perlengkapannya pakai yang asli Korea nggak Bu? Asli Korea. Oh tetap pakai asli Pakai. Korea ya, wow. Terus ada juga kita namanya dosirak. Dosirak itu kalau di Jepang itu lunchbox. Oh. Nah, lunchbox itu makan pakai box itu harga mulai 30.000. 30 bento ya, bento. Jadi dosirak itu bento itu macam-macam ya, mulai 30.000. Nah, itu
biasanya untuk kantor-kantor ya. Kemudian selain dosirak apalagi ya, dosirak terus ada apa lagi, ada hampers. Nah, Siapa tahu mau ngirimin Maria hampers. kita ada hampers Lupa Valentine. Valentine kirimin Maria, jangan lupa. Jadi hampers kita itu kita bungkus dalam kain. Kita bungkus kain, kalau di Korea itu namanya bojagi. Yang Ya. biasa dibawa buat mereka bawa-bawa barang gitu Ya, ya, Bu? betul. Nah, Wah. itu kita ada hampers juga, harganya variatif ya. Kalau hampers ya tergantung pesanan. Jadi ada hampers. Juga kami melayani untuk pesta-pesta pernikahan. Sekarang mereka cenderung pakai hampers juga. Jadi ada wedding hampers, ada meeting hampers, ada family hampers, ada individual hamper. Itu semua tergantung. Oh, berarti tetap banyak pilihannya ya, Bu? Banyak pilihan. Butuhnya Jadi apa? ya misalnya kalau family hamper artinya satu kotak itu untuk 4 orang makanannya. Tapi kalau individual itu hanya untuk 1 orang. Nah, tinggal mau pilih yang mana. Nah, itu sekarang yang cukup laris ya, cukup ramai di sini. Karena kan ya kami menyadari banyak yang nggak berani makan keluar gitu ya, nggak apa-apa, kami yang akan mengantar dan kami ada delivery. Jadi ini selama pandemi ini semua teman-teman ini siap, pokoknya mereka melaksanakan delivery juga ya. Tapi di ojek-ojek online gitu juga bisa ya, Bu? Ada juga, bisa melalui Grab ya, Grab dan Gojek. Oh, tetap. Jadi ada banyak pilihan ya. Nelfon sini bisa, ojek online bisa, kirim hampers buat Maria bisa, makan siang buat Maria bisa, pokoknya buat Maria bisa semuanya. Ini cara makan barbeque-nya. Dari mana ya kamu maksudnya ya? Jadi yang pertama, ini barbeque ya. Pertama kita makan ini kan udah berbumbu, langsung aja dimakan. Cara kedua, kalau merasa kok kurang mantep, bisa dicocol saus manis. Nanti masing-masing akan dapat saus manis. Nah, bisa dimakan. Ya. Kemudian cara ketiga, ini yang cara Korea. Ini pakai selada. Ya. Kita ASMR, Kita ambil guys. satu selada. Ambil seladanya. Kemudian setelah itu dagingnya dimasukkan ke dalam selada. Kemudian kita beli sedikit ini tauco Korea ya. Namanya Korea doenjang, ada ada. Ini kita beri. Kalau mau diberi kimchi juga boleh, nanti kita lipat. Kita lipat, kita makan sekaligus. Nanti ya. Mau coba sekarang apa nanti? ASMR, Bu. Ya, sekalian. Nah, boleh. Oke guys, kita ASMR. Ini asli nggak, Bu, Korea sumpitnya? Asli tuh. Apalagi gue makan, kita ASMR guys. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan aku ngomongnya annyeonghaseyo. Gak usah kakak-kakak. Nah, kamu rasakan dagingnya kan manis. Kemudian seladanya ini kan asam. Sehingga perpaduan asam dan manis itu akhirnya dagingnya itu tidak terlalu manis. Enak banget. Nah, terus yang ada lagi cara lain ya. Muka aku jangan di zoom ya, mohon maaf. Ada lagi satu cara. Ini pakai saus ini. Kalau tadi ini manis, kalau ini tadi kan pakai tauco. Nah, ini sausnya ini kalau saya bilang rasanya nano-nano. Artinya nano-nano ini asam dicampur. Coba ini di mix dulu. Nah, sausnya di mix. Ya, di mix. Nah, oke, udah di mix. Terus kamu ambil daging ini kamu makan dengan sayurnya sedikit. Ambil dengan sayurnya, ya. Nah, secukupnya. Oke, begitu. Ya. Coba. ASMR lagi nggak ya? Coba rasakan sensasinya gimana? Beda toh? Mana yang lebih cocok? Kalau aku ini udah pakai ini, Bu. Nah, ya. Jadi kalau pakai ini nggak enak. Nah, kalau ini tadi orang bilang kurang manis. Nah, suka yang ini. Nah,
Ini karena apa? Ini rasanya asem, campuran dari apa ya? Asem, kemudian ada sayurnya segar Bu. ya sayuran. Air sayurnya. Ya ada, benar. Dan manisnya dari sini. Nah ini nanti semua harus coba 4 macam. Nanti bisa mana yang paling suka. Kalau kalian nggak mau coba, Maria yang coba nggak apa-apa. Kemudian selada di sini kalau kurang bisa minta free. Ya, karena ya memang kalau Korea harus ada selada ini. Ini tadi apa ya Bu? Oh yang pakai ini. Ya, nah coba. Nah kira-kira seperti itu.